Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan atau suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu perjuangkan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Nah, guys, di malam hari ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil secara acak satu persatu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi terhadap kartu di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada pergerakan, tetapi pergerakan itu berdasarkan unsur keterpaksaan. Ada pergerakan, tetapi pergerakan seakan-akan berasal dari sakit hati. Ada pergerakan seakan-akan pergerakan itu membuat satu energi sudah tidak lagi memiliki suatu kepercayaan,
untuk menciptakan suatu komunikasi yang dimana komunikasi itu berupa kesetiaan dari hal yang sedang diperjuangkan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan atau suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari sifat ataupun karakter. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter? Page of Wands. Satu tongkat berdiri tegak, tetapi tongkat ini mengarah terhadap berbagai arah. Ketika mengarah terhadap berbagai arah, tongkat ini seakan-akan menginginkan yang namanya kebebasan, menginginkan yang namanya berpetualang, menginginkan yang namanya suatu tindakan, tetapi tindakan itu bersifat kemanipulatifan atau gegabah. Dengan kata lain, seseorang atau pihak lain belum sanggup untuk menjaga satu komitmen, tetapi mampu untuk mengucapkan secara perkataan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu sedang berusaha untuk mencoba menghibur diri sendiri dari kondisi yang pernah kekecewaan, yang penuh dengan kekecewaan. Kamu berusaha untuk menetralkan pemikiran kamu agar pemikiran kamu tidak berantakan. Kamu mencoba untuk mencari suatu kesibukan dengan menciptakan berbagai aktivitas yang dimana aktivitas tersebut agar diri kamu tidak lagi berkomunikasi terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Karena untuk saat ini yang ada di pemikiran kamu seperti menyesal memberikan suatu kesetiaan terhadap orang yang kamu korbankan secara tulus. Ibaratnya komunikasi yang apabila dia berikan terhadap diri kamu, seakan-akan kamu sudah tidak mau merespon dari komunikasi tersebut. Kalaupun diri kamu masih ingin membalas suatu komunikasi atau merespon komunikasi yang dimana berasal dari manusia itu adalah unsur kasihan. Unsur kasihan, dan kamu mengesampingkan situasi sakit hati kamu. Bukan dalam arti ketika diri kamu merespon komunikasi itu,
kamu menginginkan suatu hubungan yang kembali. Tidak. Karena kartu ini bisa berbicara terhadap hal negatif juga, Wagen. Itu yang saya lihat. Terlalu banyak sesuatu hal yang bersifat positif yang kamu ciptakan di dalam hubungan kamu, tetapi hal positif tersebut selalu diubah menjadi hal negatif, yang seakan-akan kamu berharap apa yang kamu ciptakan itu bisa memberikan suatu tanggapan untuk menghargai diri kamu dan untuk memberikan diri kamu suatu ketenangan atau suatu kenyamanan atau suatu kebahagiaan. Bagaimana mungkin kamu bisa menikmati suatu ketenangan dari sesuatu hal yang kamu ciptakan bersifat positif, sementara orang yang kamu hadapi adalah orang yang masih memiliki jiwa bersenang-senang atau jiwa ingin bebas? Apakah perkataan saya ini mengarah terhadap kondisi asmara kamu di masa lalu, atau mungkin perkataan saya ini masih menggambarkan kondisi asmara kamu untuk saat ini? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok terhadap energi kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok terhadap kondisi energi kamu, tidak usah kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Page of Wands. Tongkat berdiri tegak tetapi membuktikan berbagai percintaan yang dimana percintaan itu selalu mengarah terhadap hubungan yang nakal. Bukan hanya mengarah terhadap hubungan nakal orang yang kamu prioritaskan, tetapi pintar memberikan suatu opini yang seakan-akan kamu yang tidak mau lepas dari diri dia. Kamu yang terlalu bucin terhadap diri dia. Kamu yang terlalu sayang terhadap diri dia. Seakan-akan diri dia paling berguna di dalam kehidupan kamu, sehingga opini yang dia giring itu meyakinkan berbagai pihak bahwasannya manusia inilah yang mampu menciptakan dan memberikan diri kamu kebahagiaan. Kenyataannya berbeda. Berbeda. Kamu yang menciptakan, manusia itu yang menghancurkan. Kamu yang memberikan keseimbangan, manusia itu yang memanipulasinya. Cocok kau rasa dengan perkataan saya? Page of Wands. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa ini manusia masih memiliki suatu sifat yang egois dan arogan. Tetapi di balik dari sifat egois dan arogannya, kartu ini masih terkoneksi secara batin terhadap diri kamu. Batin yang terkoneksi dan batin ingin mengarah terhadap diri kamu, yang dimana batin itu ingin memperbaiki suatu komunikasi terhadap diri kamu. Saya mengakui manusia itu
manusia yang masih menginginkan suatu kebebasan, sifat berpetualang dan bersenang-senang. Tetapi untuk saat ini, sifat kebebasan itu sudah mulai dia kurangi dan sudah menyadari orang yang pernah memberikan suatu ketulusan adalah diri kamu. Seakan-akan tongkat yang pernah kamu berikan ingin dia kembalikan dengan kondisi penuh penyesalan dan ingin meminta maaf terhadap diri kamu. Wow, luar biasa ya. Ketika tidak lagi menerima suatu kesenangan atau kebebasan di luaran sana, muncul penyesalan. Bagus sih, ada kata penyesalan. Siapa tahu ada perubahan, Wak Geng. Tetapi ini kartu masih satu kartu yang saya pegang. Saya hanya bisa mengatakan bagus kalau ada penyesalan. Tetapi kalau saya membuka kartu berikutnya, apakah mendukung kartu ini atau memang sebaliknya? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles. Kalau saya menarik kata Pentacles, ini mengarah terhadap dua arti. Kondisi keuangan dan kondisi perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi perasaan, mungkin manusia ini merasa kesepian tanpa diri kamu di sampingnya. Mungkin manusia ini merasa kehilangan tanpa diri kamu ada di sampingnya. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi keuangan, bisa saja rasa kebebasan atau rasa kesenangan yang selama ini dia nikmati sehingga meninggalkan diri kamu dan mengabaikan diri kamu, membuat diri dia sangat bersedih dan kondisi diri dia seperti orang yang tidak lagi memiliki gairah untuk hidup. Seperti seseorang yang memikul satu tongkat, tetapi tongkat tersebut dipergunakan dalam kondisi pincang, mengemis untuk kembali dan mengemis untuk meminta maaf. Masih kartu kedua, Wak Geng. Seakan-akan kartu kedua ini masih mendukung terhadap kartu pertama. Memang saya mengakui manusia ini dari kondisi batin seperti kesepian. Ini yang saya lihat dari kondisi energi manusia tersebut untuk malam hari ini ketika saya membuka kedua kartu ini. Saya belum membuka kartu selanjutnya. Kita lihat. Muncul kartu 8 pedang. 8 pedang yang mengarah terhadap seseorang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi sepertinya menyimpulkan dalam kondisi tertekan. Tertekan. Seakan-akan jiwa kesenangan dia, jiwa ingin bebas dia itu sudah membuat diri dia merasa seperti orang yang sedang mengevaluasi diri, yang sedang mengintrospeksikan diri. Saya rasa ini bukan mengarah terhadap sesuatu hal di luar dari dugaan kamu. Bisa saja mengarah terhadap sesuatu hal yang dimana kebebasan itu terhadap pihak ketiga atau hubungan kotor, yang dimana manusia ini ketika menjalankan hubungan itu
sama sekali tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan, justru membuat keterpurukan dan kondisi batin tertekan dan buntu. Seakan-akan apapun yang dia lakukan ketika meninggalkan diri kamu, semuanya sekedar omong kosong, tidak sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi dia. Kamu bisa melihat sendiri kedua kartu ini, bagaimana posisi gambarnya. Yang satu terduduk, yang satu terikat. Yang satu terduduk merasa menyesal, yang satu terikat seakan-akan ingin menjerit. Ini dia Wage. Bagaimana perkataan saya? Sampai di sini bisa kamu terima secara logika? Atau menurut diri kamu cocok terhadap kondisi energi manusia tersebut yang dimana baru-baru ini kamu sudah melihat diri dia terpuruk ketika diri dia meninggalkan diri kamu? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini, sebenarnya manusia ini tidak bisa untuk berbuat apa-apa ketika diri kamu tidak berada di sampingnya. Karena sifat egoisnya yang terlalu besar, menganggap diri dia cetar, glamor, apa segala macam, sehingga diri dia pergi. Ya ujung-ujungnya apa? Manusia ini hancur. Kamu yang membawa pintu rezeki terhadap diri dia, bukan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan karena diri kamu membuka pintu rezeki terhadap diri dia, tetapi malah bersikap seakan-akan apa-apaan paling penting, paling wow. Ini manusia tanpa diri kamu hancur. Ini manusia tanpa diri kamu tertekan. Ini manusia tanpa diri kamu terpuruk. Itu dia Wage. Makanya coba kamu pikir secara logika. Siapa tahu manusia ini baru-baru ini memberikan diri kamu suatu komunikasi atau mengemis untuk kembali. Siapa tahu ya kan Wage. Saya kan hanya sekedar melihat. Ya kalaupun perkataan saya ini kamu membenarkan, puji Tuhan. Kalaupun perkataan saya ini tidak kamu benarkan, ya kembali terhadap pola pemikiran kamu. Namanya juga memprediksikan. Bisa benar, bisa salah. Kita kan sama-sama manusia. Kelebihan itu hanya punya Sang Pencipta, bukan manusia. Apapun ceritanya, manusia itu diciptakan, bukan melebihi kapasitas. Sama, kita sama-sama manusia, kita sama-sama diciptakan. Itu dia Wage. 4 kartu yang menggambarkan kondisi manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diri kamu. Menciptakan kebebasan, tetapi kebebasan itu membuat diri dia hancur. Itu dia Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini, kartu yang mengarah terhadap unsur api, yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Queen of Cups ini, diri dia merasa marah, diri dia merasa tidak bebas, diri dia merasa seperti orang yang benar-benar sangat sensitif. Kenapa?
Seharusnya dia yang pergi meninggalkan diri kamu, ya dia penuh dengan kebebasan, tetapi tidak mendapatkan hal itu. Dia lagi marah dengan kondisi yang sedang dia jalankan. Kenapa ya saya bisa bodoh seperti ini? Ada seseorang yang benar-benar tulus, tetapi karena sifat egois saya terlalu tinggi, saya pergi. Ujung-ujungnya saya yang hancur. Ya bodoh amat aja lah, itu kan urusan dia, Wak Geng. Urusan kamu adalah menciptakan bagaimana kehidupan kamu untuk kedepannya. Kalaupun manusia ingin kembali terhadap diri kamu, ya kamu jangan terlalu gegabah. Lihat bagaimana reaksi dia. Apakah diri dia benar-benar menyesal atau memang hanya sekedar permainan. Itu dia, Wak Geng. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, agar sugesti saya itu mengarah terhadap pemikiran kamu, dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya, yang dimana perkataan saya itu menjadi acuan kamu. Ini permainan kartu, bisa benar, bisa salah. Semua kembali bagaimana pergerakan energi kamu dan bagaimana pergerakan pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi tersebut. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Dead. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Dead. Yang dimana kemunculan kartu The Dead ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, The Dead, semua tertutup terhadap manusia itu. Semua merasa berhenti secara otomatis. Semua seakan-akan menyerang diri dia. Semua seakan-akan memberikan diri dia suatu kondisi di luar dari dugaan dia. Bukan hanya itu saja. Ada satu pertengkaran dan ada satu kegelisahan yang membuat manusia itu sangat sensitif. The Dead, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin manusia ini akan memberikan suatu tindakan terhadap diri kamu, yang dimana tindakan itu untuk mengatur kembali terhadap sesuatu hal yang tidak bisa lagi untuk dibangkitkan. Menurut pemikiran kamu, pemikiran diri dia masih bisa. Kamu sudah menganggap selesai, tetapi manusia itu belum menganggap untuk selesai. Oke, Wak Geng? Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.